Di video kali ini, kita masih akan membahas tentang sistem koordinat bagian kedua, yaitu tentang posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu untuk kelas 8 semester 1. Kalian perhatikan gambar sumbu koordinat berikut. Nah, pada gambar sumbu koordinat tersebut ada banyak posisi tempat-tempat penting. Seperti di sini ada istana negara, ada kantor gubernur, kantor imigrasi, bandara, pelabuhan, kecamatan, kantor wali kota, bank sentral, Mabes Polri, sekolah, kantor pajak, dan sebagainya. Nah, dari gambar tersebut, apabila kita ditanyakan bagaimana kedudukan bank sentral terhadap istana negara, bagaimana kedudukan kantor pajak terhadap istana negara, bagaimana kedudukan kantor gubernur terhadap istana negara, bagaimana kedudukan Mabes Polri terhadap bank sentral, bagaimana kedudukan Mabes TNI terhadap sekolah, bagaimana kedudukan kantor kecamatan terhadap kantor wali kota, dan terakhir bagaimana kedudukan kantor imigrasi terhadap bandara. Baiklah, kita bahas satu persatu ya soalnya. Yang pertama, bagaimana kedudukan bank sentral terhadap istana negara. Nah, berdasarkan gambar yang awal tadi, kalian perhatikan, kita buat gambar yang baru, di mana kita hanya membuat posisi bank sentral dan istana negara sesuai dengan pertanyaannya. Oke, di sini istana negara, di sini bank sentral. Lalu, untuk mencari kedudukan bank sentral terhadap istana negara, langkah pertama adalah kita buat mangkok mendekati dari posisi bank sentral dari istana negaranya. Nah, karena bank sentral ada di sebelah kanan, otomatis kita melangkah ke sebelah kanan ya, mangkoknya. Oke, berapa langkah? Kita ikuti. 1, 2, 3. Nah, sampai di sini kita buat titik koordinat dari bank sentralnya. Karena di sumbu X-nya sudah menunjukkan angka 3, berarti kita buat angka 3. Kemudian dari angka 3 di sumbu koordinat, ternyata dia turun ke bawah selama 1 langkah. Perhatikan, bank sentralnya itu titiknya di sini berarti turun 1 langkah ke bawah. Nah, titik itu menunjukkan angka -1 atau 1 langkah ke bawah itu disimbolkan dengan -1 pada sumbu Y. Kita buat atau kita masukkan langkah yang kedua itu sebagai Y di titik koordinat. Oke, kita buat -1, berarti bank sentral itu memiliki titik koordinat atau memiliki kedudukan 3,-1 terhadap istana negara. Soal kedua, bagaimana kedudukan kantor perpajakan terhadap istana negara? Kalian perhatikan ya soal yang pertama tadi atau gambar yang pertama tadi ya, yang menunjukkan posisi semua tempat. Nah, kemudian kita buat sumbu koordinat yang baru, yang hanya kita gambarkan di sini kantor pajak dan istana negara, sesuai dengan pertanyaan yang kedua. Oke, perhatikan istana negara, kantor perpajakan. Kemudian kita gerakan karena di sini terhadap istana negara, berarti istana negaranya itu sebagai titik awal. Kantor pajaknya ada di sebelah kiri istana negara, berarti kita melangkah ke kiri pada sumbu X. Berapa langkah? Kita perhatikan. 1, 2. Oh, dia ada 2 langkah ke kiri. Berarti kita buat titik koordinatnya sumbu X-nya itu sebagai -2. Kemudian dari -2 itu ternyata kantor pajak itu arahnya ke bawah. Sebanyak berapa langkah? 1, 2, 3 langkah ke bawah. Berarti kita tuliskan sebagai -3. Berarti kedudukan kantor pajak terhadap istana negara adalah -2, -3. Ibu ingin mengingatkan kalian lagi bahwa kalau bergerak ke kiri dan ke bawah itu artinya tandanya adalah negatif. Kalau bergerak ke kanan dan ke atas tandanya positif. Soal ketiga, bagaimana kedudukan kantor gubernur terhadap istana negara? Perhatikan gambar yang awal.
lalu kita buat gambar yang baru, sumbu koordinat, di mana posisi kantor gubernur dan istana negara kita buat dulu ya. Lalu kita perhatikan lagi posisi kantor gubernur di sebelah mananya istana negara, ada di sebelah kiri juga ya. Nah, di sini disebutkan sebagai terhadap istana negara, berarti istana negara sebagai titik awalnya. Ayo kita hitung arahnya ke kantor gubernur. Ke kiri berapa langkah? 1, 2, 3. Nah, kita tuliskan sebagai -3 karena 3 langkah ke kiri di titik koordinatnya. Lalu dari -3 ini ternyata kantor gubernurnya naik ke atas. Berapa langkah? 1, 2. 2 langkah ke atas. Berarti dituliskan sebagai angka 2. Kita sudah dapat titik koordinat kantor gubernur, yaitu -3,2. Soal keempat, bagaimana kedudukan Mabes Polri terhadap Bank Sentral? Kalian perhatikan gambar yang awal. Lalu kita buat gambar baru, posisi Mabes Polri dan Bank Sentral. Di sini beda ya sama soal yang tadi di atas. Yang tadi kan semuanya terhadap istana negara. Kalau sekarang Mabes Polri terhadap Bank Sentral. Berarti titik awalnya adalah Bank Sentral. Karena di sini ada keterangannya terhadap Bank Sentral. Nah, posisi Bank Sentral dan Mabes Polri kita bisa bantu biar lebih mudah aja ya. Dengan garis putus-putus membentuk segitiga. Setelah kita tarik garis dari Bank Sentral ke Mabes Polri, baru kita hitung langkahnya dari Bank Sentral. Ikutin garis saja ya, lebih mudah ya. Dari Bank Sentral ternyata hanya 1 langkah ke kiri. Berarti kita tulis -1, simbol dari 1 langkah ke kiri. Ke kiri itu jadi negatif ya. Lalu 1 langkah lagi ke bawah. Berarti kita tulis lagi juga -1. Kita sudah dapat titik koordinat Mabes Polri terhadap Bank Sentral, yaitu -1,-1. Soal kelima, bagaimana kedudukan Mabes TNI terhadap sekolah? Oke, perhatikan gambar awal. Lalu untuk mempermudah kita mengerjakannya, kita buat yang barunya, di mana sumbu koordinatnya hanya memuat Mabes TNI dan sekolah seperti soalnya. Setelah kita buat titik sekolah dan Mabes TNI, ingat ya, karena posisinya Mabes TNI terhadap sekolah, berarti sekolahnya itu sebagai titik awal. Oke, kita tarik garis dari kedua titik ini untuk membantu saja ya, garis putus-putus yang membentuk segitiga. Lalu kita mulai hitung dari titik sekolah ke Mabes TNI kan arahnya ke kiri. Kita hitung berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langkah ke kiri. Berarti kita ganti menjadi angka -8 yang X-nya ya, atau absisnya. Lalu dari titik terakhir ini ternyata Mabes TNI-nya arahnya ke bawah. Berapa langkah? Kita lihat. Ternyata 1 langkah. Berarti 1 langkah ke bawah itu diwakili oleh angka -1. Di sini kita sudah dapat posisi dari Mabes TNI-nya ya, yaitu -8,-1. Soal berikutnya, bagaimana kedudukan kantor kecamatan terhadap kantor wali kota? Seperti yang tadi, kalian perhatikan gambar awal, lalu kita buat gambar barunya, di mana hanya memuat kantor kecamatan dan kantor wali kota. Karena soalnya terhadap kantor wali kota, berarti titik awalnya adalah kantor wali kota. Untuk mempermudah penghitungan, kita bantu dengan garis putus-putus ya dari kedua titik itu. Nah, kita mulai. Ternyata garisnya ini tidak bisa membentuk garis segitiga. Nggak masalah ya, karena mereka berada dalam satu garis lurus. Kita mulai hitung dari kantor wali kota ya, menghitungnya berapa langkah ke kecamatan. Ternyata dia arahnya ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5 langkah. Karena posisinya sudah langsung ketemu kecamatan, tidak perlu lagi ke atas atau ke bawah, berarti Y-nya itu kita wakili nanti dengan angka 0 ya.
Untuk X-nya kita tulis dengan angka min 5. Kenapa min 5? Karena 5 langkah ke arah kiri. Kemudian Y-nya menjadi angka 0. Kesimpulannya, kedudukan atau posisi kantor kecamatan terhadap kantor wali kota adalah min 5,0. Soal berikutnya atau soal ketujuh, bagaimana kedudukan kantor imigrasi terhadap bandara? Kalian perhatikan lagi gambar awalnya, lalu kita buat untuk mempermudah yang baru ya, yang memuat kantor imigrasi dan bandara. Karena di sini soalnya terhadap bandara, berarti titik awalnya adalah dari bandara. Oke, kita tarik garis bantuan, yaitu garis putus-putus ya. Dan ternyata dia bisa membentuk garis segitiga. Oke, dari bandara menuju kantor imigrasi, ternyata langkahnya adalah ke kiri. Berapa langkah? 1 langkah. Berarti kita tulis sebagai min 1. Karena 1 langkah ke kiri, tandanya jadi negatif ya. Lalu menuju kantor imigrasi ternyata harus melangkah lagi ke bawah. Sebanyak 2 langkah. 1, 2. Berarti Y-nya menjadi min 2. Oke, kita sudah dapat ya kedudukan dari kantor imigrasi terhadap bandara, yaitu min 1, min 2. Oke, semoga kalian mengerti ya apa yang sudah dijelaskan pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.